supaya tahu bedanya antara disamarkan dan tidak disamarkan. Kalau disamarkan tanzurun, kalau tidak disamarkan tanzurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat LEC yang beriman dan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar praktek tajwid di ihfa hakiki. Bagaimana cara membaca ihfa, apa saja hurufnya, dan bagaimana metodenya. Sebelum memulai, marilah terlebih dahulu untuk mengambil wudhu. Dan jangan lupa untuk selalu membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihfa hakiki atau ihfa, diingat ihfa ini hurufnya ada 15. Hurufnya yaitu ada 15, diingat. Kami di video ini membahas 3 huruf saja. Pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa huruf, sekarang 3 huruf. Kita mulai. Apabila ada nun mati ataupun tanwin, fathatain, kasrotain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka itu disebut ihfa. Ihfa hakiki, ihfa biasa, atau ihfa. Sekali lagi, apabila ada nun mati, nun sukun, ataupun tanwin, entah itu tanwin fathah, fathatain, kasrotain, dhammatain, bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka itu disebut ihfa. Cara membaca ihfa, diingat, harus samar dan berdengung. Harus samar dan berdengung. Contoh, bot. Wa man dhalla, seperti itu. Harus samar dan berdengung. Mengapa harus samar dan berdengung? Karena ada nun mati bertemu dengan bot, maka itu disebut ihfa. Wa man dhalla, seperti itu. Nun mati bertemu dengan bot, atau ini huruf ihfa. Wa man dhalla, harus seperti itu, harus samar dan berdengung. Bukan dibaca wa man dhalla, itu salah. Selanjutnya nun mati bertemu dengan bot, ini bertemu dengan bot, mamdudin, seperti itu. Mamdudin, ini nun mati bertemu dengan bot. Nun mati bertemu dengan bot, maka ini disebut ihfa. Ihfa hakiki, ihfa biasa, atau ihfa. Huruf ihfa yaitu ada 15. Selanjutnya tanwin bertemu dengan bot. Tanwin bertemu dengan bot dihukumi ihfa atau ihfa hakiki. Mengapa dihukumi ihfa hakiki? Karena bot ini termasuk dari huruf ihfa yang 15, termasuk bot. Qauman dhalin, qauman dhalin. Tanwin bertemu dengan bot. Selanjutnya huruf to. Ini bot sudah. Huruf to, nun mati, nun sukun bertemu dengan to. Nun mati bertemu dengan to. Dihukumi apa? Dihukumi ihfa. Ihfa hakiki, ihfa biasa, atau ihfa. Antohiro, seperti itu cara membacanya. Harus dengan samar dan berdengung, karena ini disebut ihfa hakiki atau ihfa biasa. Harus samar dan berdengung. Antohiro,
Apa perbedaan dari nun mati bertemu dengan to ataupun tanwin bertemu dengan to? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Cara membacanya tidak ada bedanya. Hukumnya tidak ada bedanya. Cuma yang membedakan ini nun, ini tanwin. Ini nun, ini tanwin. Itu bedanya cuma. Contoh berikutnya, halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Tanwin bertemu dengan to. Tanwin bertemu dengan to dihukumi ikhfa. Cara membacanya dengan samar dan berdengung. Halalan thayyiban, seperti itu. Bukan dibaca halalan thayyiban. Ketika membaca tanwin mau masuk ke huruf ikhfa, di sini mau masuk ke huruf to, itu harus samar, disamarkan ke to. Langsung disamarkan ke to. Halalan thayyiban, seperti itu, disamarkan ke to dan harus berdengung. Halalan thayyiban, seperti itu. Contoh berikutnya, nun mati bertemu dengan to. Ini nun mati bertemu dengan to, tanwin bertemu dengan to. Sekarang nun mati bertemu dengan to, diingat. Min thayyibatin. Min thayyibatin. Ini nun mati bertemu dengan to, maka ini dihukumi ikhfa. Cara membacanya sama seperti yang ini, dengan samar dan berdengung. Ketika nun mati mau masuk ke to, itu harus disamarkan ke to. Diingat, harus disamarkan ke to, karena ini to termasuk huruf ikhfa. Yang 15 ini termasuk to. Min thayyibatin, seperti itu. Selanjutnya huruf dha. Huruf dha ini adalah termasuk huruf yang 15, huruf ikhfa hakiki, ikhfa biasa atau huruf ikhfa. Diingat, ini sudah kita yang ini, yang dha. Contohnya min zahirin. Min zahirin. Nun mati bertemu dengan dha. Nun mati bertemu dengan dha. Dihukumi apa? Dihukumi ikhfa. Cara membacanya bagaimana? Harus samar dan berdengung. Kaidahnya seperti ini. Apabila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, yang di sini adalah huruf dha, maka ini disebut ikhfa. Cara membacanya samar dan berdengung. Huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Salah satunya huruf dha. Berarti ini nun mati bertemu dengan dha dihukumi apa? Dihukumi ikhfa. Contohnya min zahirin, seperti itu. Min zahirin. Contoh berikutnya masih tetap di nun mati bertemu dengan dha. Nun mati bertemu dengan dha dihukumi ikhfa. Tanzuruna. Tanzuruna, seperti itu. Tanzuruna. Ketika nun mati dibaca mau masuk ke dha, mau masuk ke huruf ikhfa hakiki, ikhfa biasa atau ikhfa, itu harus disamarkan. Disamarkan bagaimana maksudnya? Nun matinya mau masuk ke dha, mau masuk ke huruf ikhfa-nya, itu harus disamarkan ke huruf ikhfa. Contohnya tanzurun, itu kalau disamarkan. Tapi kalau tidak disamarkan, supaya tahu bedanya antara disamarkan dan tidak disamarkan. Kalau disamarkan tanzurun, kalau tidak disamarkan tanzurun. Tanzurun, itu bedakan antara tanzurun antara tanzurun, bedakan. Ini tan itu tidak disamarkan, sedangkan tanzurun itu disamarkan. Itulah perbedaannya antara disamarkan dan tidak disamarkan. Contoh berikutnya, tanwin bertemu dengan dha. Tanwin bertemu dengan dha dihukumi ikhfa hakiki, ikhfa biasa. Contohnya zillan zalilan. Ini maaf, seperti ini. Zillan zalilan, seperti itu. Tanwin bertemu dengan dha ini seperti ini. Tanwin bertemu dengan dha ini dihukumi ikhfa hakiki atau ikhfa biasa. Mengapa disebut ikhfa? Karena ini tanwin bertemu dengan dha dihukumi ikhfa. Dha ini termasuk huruf yang 15, sedangkan huruf yang 15 ini adalah huruf ikhfa.
Diingat huruf ifa. Zillan zalilan, seperti itu. Ingat ada 3 poin huruf ifa, yaitu ada 15. 1. Huruf ifa ada 15. Diingat huruf ifa ada 15. Cara membaca ifa, cara membacanya harus samar dan berdengung. Harus samar dan berdengung. Diingat kaidahnya seperti ini. Itu 2. Kaidahnya yang ketiga seperti ini. Kaidahnya apabila ada nun mati, nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, maka ini sudah pasti dihukumi ikhfa. Diingat, sudah pasti dihukumi ikhfa. Ini yang ketiga, ini huruf apa ini? Termasuk huruf yang 15. Berarti ini termasuk huruf ikhfa. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga barokah. Apabila ada kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Apabila channel kami atau video kami kali ini dianggap bermanfaat bagi kalian, lebih-lebih bagi umat Islam, silahkan jangan lupa untuk selalu dukung channel dakwah kami dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat LEC yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.